karenanya saya yakin kita semua sepakat karena ini adalah moment of truth untuk kita semua. Ini relevan banget dengan keadaan kita saat ini. Di saat pandemi seperti sekarang ini teman-teman semuanya, di mana pandemi sampai hari ini belum usai dan kedatangannya juga ke dunia ini, tentu ini qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita hina gitu ya. Karena itu adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita semua, tapi ternyata si pandemi ini tentu membawa efek dampak ke dalam keseharian kita. So, di tengah pandemi seperti ini, relevan banget kita butuh tim yang berani berinovasi, berani mengambil keputusan, berani bertindak cepat, dan berani berbuat dikala orang lain tidak bisa dan tidak mampu, bahkan tidak berani untuk melakukan. Saya teringat dari mentor saya, Coach Indrawan Nugroho, seorang innovator. Beliau bilang, Mas, hari ini tuh bukan tentang siapa yang terbaik, bukan. Tapi hari itu adalah tentang siapa yang tercepat. Maka lakuin aja, walaupun belum sempurna, lakuin. Tes pasar. Kemudian setelah itu perbaiki, lempar lagi, perbaiki lagi. Nah, jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Yang terhebat hari ini di kala pandemi itu bukan dia yang paling hebat, yang paling keren, yang paling bagus, tapi dia yang paling cepat. Cepat-cepatan sekarang. Cepet-cepetan buka kelas online, gitu kan. Yang lain bakalan ngikutan. Ya. Sampai sini oke teman-teman semuanya? Oke ya, sampai sini ya. Oke, bungkus. Boleh kasih tanda jempol sekali lagi untuk memastikan bahwa yang nonton, yang nontonnya kayak film aja yang nonton. Yang nyimak pagi hari ini juga masih on di laptop atau di handphone Anda masing-masing. Sip, lanjut ya. Lanjut kan? Siap, lanjut Bang Arfani. Nah, kita sudah semakin sadar nih guys. Kita sadar banget nih Kang Novi sekarang. Apapun peranku hari ini, apapun posisiku hari ini, apapun pekerjaan saya hari ini, bahkan saya hari ini juga sebagai seorang ibu rumah tangga sekalipun di rumah, butuh yang namanya tim, butuh orang lain, butuh suami, butuh anak, butuh teman, butuh sahabat untuk menemani perjalanan ini, untuk bisa kita sama-sama sampai ke tujuan. Nah, tapi saya yakin juga di antara teman-teman hari ini sudah punya tim dong, ya. Tapi ternyata teman-teman tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan aktivitas itu, dalam menjalankan fungsi kita menjadi bagian daripada tim, entah Anda hari ini menjadi tim leader atau Anda menjadi anggota dari tim tersebut, itu terjadi soal seringkali kita dihadapkan pada sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Setuju? Apa setuju banget? Dalam perjalanan kita. Setuju. Setuju, thank you. Nah, dalam eksekusi selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Bikin goal setting, udah sepakat. Udah jalan. Nggak komitmen. Pada akhirnya nggak sampai ke tujuan. Strategi juga sama. Program udah didesain sedemikian rupa, udah detail banget. Rasa-rasanya udah runut banget. Ternyata ada aja. Nah, terkadang selalu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pengen sharing lagi, teman-teman. Silahkan tuliskan lagi di chat Anda masing-masing. Kalau ini terjadi, ya, ketika ekspektasi Anda tidak sesuai dengan harapan, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan Anda, ketika di dalam tim, apa sih penyebabnya? Boleh di chat lagi di kolom chat Anda masing-masing. Cari benang merah penyebabnya. Ya, apa penyebabnya nih? Jadi cari dulu benang merah. Benang merah itu adanya di Quran, ya. Benang merah tuh sebagai penanda. Kurang kompak, Kang, masih beda visi. Oke, ego, planning yang salah. Hal-hal di luar kontrol. Kurang komunikasi. Langkah planningnya belum spesifik. Gap komunikasi. Keren. Komunikasi nggak jalan, cakep. Suka sok jago sendiri, ada ya? Yang suka sok jago sendiri ya, Kak Riza ya. Karena visi atau goal kita masing-masing beda. Kurang komunikasi. Oke, lagi-lagi komunikasi disebut-sebut terus nih pagi hari ini. Trust dan komunikasi problem kan. Doa dari pimpinan. Ternyata kita menjadi anggota tim yang butuh doa-doa dari pimpinan ya. Oke, sip, cakep. Kurang berdoa.
Thank you Kang Yana. Kurang detail, oke. Dalam mengkomunikasikan goals, oke. Jadi goals-nya udah ada mungkin ya, Umi Siti Mariam. Goals-nya udah ada, tapi terkadang mengkomunikasikannya nih. Aku sebagai tim leader, ini goals-nya udah ada karena ini turunan dari atas gitu kan. Sehingga nggak perlu lagi diskusi. Kita tuh giving banget dari atasan kita tinggal lempar ke tim, tapi yang jadi masalah itu bukan goals-nya, cara ngomongnya kayak gimana. Ini menarik. Kurang gajinya. Komunikasi yang biasa-biasa aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sip. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini masih sama-sama juga sih ya. Kenapa tim tidak bergerak efektif? Ya itu tadi mungkin masih pertanyaan yang pertama. Ini masih ngomongin tentang penyebab, tentang adanya ketidakjelasan goals, tentang kurangnya doa, tentang kurangnya motivasi mungkin ya dari tim leader untuk anggotanya. Kurangnya yang paling banyak disebut itu adalah kurangnya komunikasi, teman-teman semuanya. Dan ini benar banget. Berkali-kali kemudian saya merangkum masalah-masalah itu, ternyata berputar permasalahannya di situ-situ aja. Kalau boleh saya ramu lagi teman-teman semuanya, dari hasil dari beberapa hasil ngobrol dan interaksi tentang kegagalan seseorang dalam membentuk tim atau berinteraksi di dalam tim, meraih tujuan yang sudah ditetapkan oleh tim. Yang pertama itu adalah konsep yang kurang terinternalisasi. Ya, tadi ada yang menyebutkan, betul. Saya lupa siapa namanya, Bapak dari mana. Kurang detailing. Nah, ini relate berarti sama poin pertama. Konsep yang kurang terinternalisasi. Target dan value yang kurang membumi. Nah, bisa jadi ini jadi masalah bagi kita. Targetnya udah ada, tapi target yang tidak disepakati oleh anggota tim. Sehingga anggota tim bekerja bukan atas dasar hatinya, tapi atas gara-gara perintah yang dideliver oleh atasannya. Di situ kurang yang namanya value. Maka value itu mengambil peran penting, teman-teman yang hari ini menjadi seorang leader, maka value itu penting. Hari ini ketika kita berinteraksi dengan generasi Gen Z, gitu kan, setelah milenial, mereka itu bergerak ternyata bukan sekedar hanya materi semata. Tapi yang menarik, mereka itu bergerak ketika ada kesamaan value. Ketika ada kesamaan budaya. Ketika ada kesamaan nilai-nilai yang dianut. Sehingga ada yang bilang bahwa generasi saat ini itu adalah generasi purpose nomic. Jadi generasi yang mereka bergerak ketika tahu, oke, perusahaan ini klop banget dengan apa yang sedang aku perjuangkan. Perusahaan ini punya value yang sama dengan apa yang saya anut selama ini. Nah, bisa jadi mungkin selama ini teman-teman semuanya, tim kita kurang efektif, coba cek deh. Setelah ngecek targetnya ya, jangan lupa ngecek value, samain dulu. Value Anda sebagai seorang leader, sama dulu dengan value organisasi, dan dipastikan anggota tim Anda punya value yang sama. Kalau value-nya masih beda-beda, masih bawa value pribadinya, ya kalau udah kerja berarti value pribadinya udah disimpan, diganti sama value perusahaan. Itulah namanya corporate value. Setiap corporate itu biasanya punya value-nya masing-masing. Misalkan jujur, integritas, terpercaya, itu namanya value. Maka cek value ya. Singkat saja. Yang kedua, monitoring dan eksekusi yang masih sering miskoordinasi. Bisa jadi ini gara-garanya tadi itu. Ada yang teman-teman bilang, ya. Terus kemudian tidak adanya alat ukur keberhasilan, ini nggak jelas. Ukuran keberhasilan kita di tim itu apa angkanya, apa evidennya, apa buktinya. Semakin Anda sebagai tim leader bisa mendetailkan itu, bahwa kita berhasil manakala kita sudah ada di posisi ini. Kita berhasil manakala kita sudah menghasilkan sesuatu di angka berapa. Itu tolak ukurnya jelas. Dan yang paling terakhir, ini yang paling banyak disebut, karena ini permasalahannya klasik banget. Di rumah, permasalahan nomor 4 ini kejadian. Suami yang nggak pernah ngobrol sama istri. Suami yang berangkat pagi, bahkan ketika anggota keluarga belum pada bangun, pulang ketika anak-anak juga sudah terlelap tidur. Istri juga karena nunggu suaminya pulangnya larut malam, juga capek, akhirnya ketiduran. Nggak ada ruang untuk ngomongin
nggak ada ruang untuk berdiskusi apa yang mau diraih sama keluarga ini. Apa visi keluarga ini? Apa value keluarga ini? Pada akhirnya, suami bekerja, melakukan aktivitas, sebagaimana menurut dia benar, istri pun melakukan apa yang menurut dia benar. Tidak ada kesepakatan itu karena kurangnya komunikasi. Tim juga sama. Tadi ada yang menulis, Umi Siti Mariam. Ini goalsnya udah jelas, Kang. Targetnya udah jelas, Kang. Tapi how to deliver that target kepada tim kita, itu ranahnya komunikasi. Maka kesimpulannya teman-teman semuanya, hasil dari pengalaman, riset, ngobrol, ternyata poin 1, 2, 3 ini penyebab utamanya adalah komunikasi yang kurang. Atau bicara Anda, bicara kita, bicaranya saya, bicara Anda suami, bicara Anda sebagai seorang istri, di rumah, di tempat kerja, di tim kita, ternyata masih kurang punya energi. Energi untuk apa? Energi untuk bergerak bersama-sama. Karena apa? Targetnya udah jelas. Halo? Oke, semuanya sampai sini? Oke. Iya. Oke. Targetnya udah jelas, visinya sudah jelas, value-nya sudah jelas. Tapi gimana ngomongin, gimana membangun interaksi dengan berkomunikasi atau dengan berbicara kita, itu bicara kita yang belum punya energi. Sehingga ngomong kita cuma didengerin doang, tapi tidak cukup membuat mereka melangkah. Sehingga ucapan kita hanya cukup diiyakan saja, tapi tidak menggerakkan mereka untuk sama-sama gerak di jalur dan rel yang sama. Jadi sepakat ya teman-teman semuanya, ternyata problem terbesar itu adalah di yang namanya komunikasi. Di bicara kita. Bicara sebagai seorang ayah kayak gimana, bicara sebagai seorang leader seperti apa, bicara sebagai ketua tim itu seperti apa. Karena apa? Ternyata bicara pun harus memiliki daya tarik. Jadi bukan sekedar, oke teman-teman semuanya, bulan ini target sales kita 20% kenaikan dari bulan kemarin. Yuk kerjakan ya, Assalamualaikum. Kira-kira menggerakkan atau tidak ucapan yang seperti itu? Oke teman-teman, saya nggak mau tahu, ini ada evaluasi dari BOD, ternyata teman-teman lemah di sisi hal tertentu. Ini adalah kelemahannya. Yuk mulai besok saya nggak mau tahu, silahkan kerjakan. Leader ngomongnya kayak gitu. Kira-kira itu cukup menggerakkan timnya? Atau tidak? Mas Dwi, kira-kira menggerakkan nggak Mas Dwi? Mas Dwi Cilegon. Boleh open mic, Mas? Bikin demotivasi, Pak. Bikin demotivasi. Kenapa tuh bikin demotivasi, Ibu? Sebentar ya, Mas Dwi ya. Jadi bukannya membuat timnya bergerak, justru sebaliknya. Jadi tidak respect sama leadernya kalau dengan cara seperti itu. Jadi Karena? kita harus pendekatannya kurang ke pribadi sih ya, Mas. Oh, siap. Ya. Menggerakkan untuk mereka mundur. Kurang pakai hati, Pak. Iya, thank you ya, Mbak ya. Pengen ke Mas Dwi deh, tadi udah open mic. Siap. Gimana menurut Mas Dwi? Sepakat ya, tidak bisa menggerakkan, tidak akan menggerakkan kalau ya caranya seperti tadi, karena tidak menggunakan rasa, feeling banget kan gue. Ini udah ngomong rasa gitu. Kalau udah ngomongin rasa tuh udah dilihat lagi gitu kan, udah mulai tafahum, udah tahu timnya itu, aduh kayaknya aku harus sebelah ini deh. Karena aku ngerasain banget ini kayaknya kalau personality si A ini, oh udah banyak banget parameternya ya. Tapi ini keren banget, Mas Dwi bilang, kudu punya rasa. Oke, thank you ya Mas Dwi ya. Siap. Itu leadernya masih berproses atau lagi depresi karena nggak achieve kan. Jadi luapan emosi ya, luapan emosi ditumpahinnya itu di situ. Oke. Tapi apakah kemudian itu menjadi solusi timnya bergerak? Leader diktator itu mah, oke, Teh Reni Meilani dari Bandung Barat. Diktator ya, harus dikudeta yang kayak gitu mah ya. Leader yang kayak gitu mah. Contoh bicara tidak dengan hati. Sip, thank you banget. Jadi sampai sini kita sepakat ternyata menjadi seorang leader atau bahkan anggota tim, posisi apapun Anda, kudu punya
daya tarik ketika berbicara, karena bicara itu harus mampu mempengaruhi kehidupan orang lain. Ngomongnya dikit, tapi itu jelek banget. Jeleknya itu bukan jelek jadi tersinggung ya, tapi jeleknya itu, oh iya, sampai titik ini aku salah, aku harus perbaiki. Berdampak dan memiliki pengaruh kuat yang akan menggerakkan. Dan ternyata teman-teman semuanya, bicara yang kayak gitu tuh nggak bisa ujuk-ujuk didapetin dan dimiliki seketika, karena selalu butuh yang namanya proses. Balik lagi apa yang disampaikan oleh Mas Aristoteles di awal tadi, butuh namanya pengulangan. Kemampuan berbicara itu ya butuh diulang, dilatih, diulang, diperbaiki kalau salah, diulang, dilatih, hingga pada akhirnya jadilah sebuah habit. Kalau udah jadi habit, jadi karakter. Itu mah Mas Dwi dari Cilegon, kalau ngarahin tuh ya Allah, bukan perintah yang keluar dari dia mah, tapi kemudian lebih kepada gimana nyentuh rasa. Aku tuh kalau udah disentuh rasa kayak gini, rasa-rasanya ngerjain apa yang diperintahkan sama Mas Dwi dari Cilegon itu kok kayaknya ikhlas ya. Tentu butuh kebiasaan, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan menjadi karakter. Tindakan yang diulang itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang itu akan menentukan, tindakan yang diulang itu akan menjadi karakter kita. Gitu ya. Karakter itu menjadi bagian daripada habit kita. Sip. Yuk cek sekarang kebiasaan kita masing-masing. Teman-teman, ngecek hari ini. Mudah-mudahan sampai slide yang tadi, teman-teman semakin sadar kembali, semakin disadarkan kembali, diingatkan kembali, di-refresh kembali bahwa penting memiliki kemampuan berbicara yang menggerakkan. Bicara bukan hanya bicara yang difikir terlebih dahulu, bukan orang yang ceplos-ceplos bicara baru difikirin, kan gitu ya. Yuk, pengen ngecek teman-teman semuanya, tulisin lagi dong di chat Anda masing-masing. Tulis kebiasaan berbicara apa saja saat Anda berada di dalam tim. Atau kalau Anda sedang berbicara di dalam tim, kira-kira model bicara Anda itu kebiasaannya seperti apa sih? Ngegas gitu ya, kayak tadi saya contohkan. Atau banyak nggak enaknya, ini udah tau ada salah nih, tapi aku nggak enak ngomongnya. Ataukah banyak pikiran, banyak pertimbangan, saya nggak tahu, silahkan biar kita rame lagi pagi hari ini menjelang siang. Tulisin apa kebiasaan yang biasa Anda lakukan ketika berada dalam tim. Kalau emak-emak di rumah berarti biasanya ngomong sama suami itu kayak gimana, sama anak tuh kayak gimana. Cerita, obrolin, tulisin di chat Anda.